wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Sawana Baktis Nasution, NIM 23041 Antropologi Sosial Universitas Sumatera Utara. Jadi hari ini aku berada di Lumban Silalahi, Desa Tomok, Samosir. Ayo ikuti aku. Nama saya Tomok Setiabat. Orang yang dari dulu tinggal di sini. Sejak kapan nih Pak rumah bola ini mulai dibangun oleh masyarakat Batak? Wah, sejak dari dulu lah, semenjak ada orang Batak, rumahnya ya seperti ini. Cuman ini yang sudah lebih modern, lebih maju. Boleh nggak Pak ceritakan sedikit latar belakang rumah ini? Kalau rumah Batak ini dia punya apa namanya, tiang-tiang di bawah, fungsinya itu kalau dia misalnya orang kaya, dia di bawah itu bisa bertenun kain ya, atau bisa juga jadi tempat tinggal seperti sekarang. Tapi kalau dia masih di bawah, dia pasti tempat ternak seperti sapi, kerbau bisa di dalam, di bawah ya. Dan simbol-simbolnya ini ada cicak. Cicak ini mengartikan bahwasanya orang Batak itu seperti cicak, bisa hidup di mana aja. Cicak kan ada di mana-mana, jadi orang Batak itu ada di mana-mana. Kalau itu simbol buah dada, itu artinya kalau yang punya rumah Batak belum tentu semua punya buah dada seperti itu. Tapi kalau yang ada itu artinya dia itu termasuk orang kaya, bisa tempat kita meminjam lah, ya, tak tolong sama yang punya rumah. Kata Bapak ini yang udah dimodernkan. Ya. Kira-kira bagian mana aja yang udah dimodernkan dari sini Pak? Ini seperti ini, harusnya di bawahnya itu setiap tiang itu ada batu yang besar. Dan juga fungsi lantai bawah ini seperti kandang. Ini kalau dia misalnya masih di daerah pelosok, dia tempat peliharaan seperti binatang, seperti kerbau, sapi. Tapi kalau untuk yang sudah agak di kota, dia maksudnya udah agak ramai, dia jadi tempat orang untuk bertenun kain, bisa di bawah, atau bisa juga jadi tempat tinggal. Pak, kenapa ya rumah bola ini dibuat dia melengkung gitu ke atas? Oh, kalau lengkungannya di atas ini pasti atapnya itu lebih tinggi di belakang daripada di depan. Yang depan ini lebih rendah dengan yang di belakang. Itu supaya bahwasannya keturunannya itu lebih maju daripada orang tua. Jadi di belakang itu lebih tinggi daripada yang di depan. Kayak bentuk muka gitu Pak, ada nggak maknanya? Kalau ini ya cuman bagian dari seni aja sebenarnya. Kalau rumahnya seperti ini pasti dia udah orang berkulit lah, orang seni. Bahan yang paling susah ditemukan untuk bikin rumah Batak itu ya ini namanya partingsingan. Dia harus satu kayu yang panjang dia. Kalau aslinya itu lebih besar lagi, dan dia harus satu kayu. Berarti memang susah didapat. Iya. Dan uniknya rumah Batak ini tidak menggunakan paku sebenarnya. Semua serba dipasang ya. Jadi kuncinya itu ada di sini. Biasanya ada dia satu yang kecil. Kalau ini sudah lebih modern, tapi di sini nggak ada saya lihat. Dia kalau itu semua untuk menyimpulkannya supaya bisa bertemu. Oh gitu Iya. ya, berarti harus ada itunya juga ya. Oke. Ayo Pak, boleh nggak kita ke dalam? Boleh. Kita Ini lihat. aslinya rumah Batak itu dia tangganya harus begini supaya dia ketika masuk nunduk, supaya sopan ya. Iya. Ya. Sehari-hari dia bisa nyimpan padi. Ya. Juga untuk kalau ada band musik di atas. Oh, tempat musik. Saya pemain kalau gendang gitu. Ini layar salah satu musiknya gitu Pak. Ya, ini namanya garaktung. Garak apa Pak? Garaktung. Oh, garaktung. Do re mi fa sol la si do. Ini tiangnya masih asli kayu, satu pohon. Jadi untuk bahan-bahannya rumah Batak istilahnya agak sulit sekarang ditemukan kalau untuk saat ini. Balatuk itu artinya tangga. Jadi kita naik tangga, balatuk namanya. Ini tempat tidur. Ya, tempat tidur zaman dulu Batak. Jadi kalau ada emasnya, perhiasannya disimpan di bawah. Beras juga bisa disimpan di bawah, bisa dibuka. Ya. Piring, tempat makan zaman dulu. Kalau rame-rame ini yang besar. Berarti ini rame-rame makannya gitu Pak? Iya, iya.
Ini ukiran-ukirannya ya Pak? Iya. Ini puting-puting, ini ada maknanya sini. Untuk berhiasan Tempat ya. menyimpan perhiasan. Ini tempat menyimpan padi. Itu periuk. Terus Pak, kenapa ya rumah bolon ini dibangun kayak bentuk panggung gitu? Kalau itu kan zaman dulu kan masih banyak binatang buas, menghindari binatang buas. Kalau bagian-bagian utama dari rumah bolon ini apa Pak? Bagiannya yang utama apa ya? Atapnya dulu harus dari aren, Aren. ya, yang hitam-hitam itu. Iya. Terus kayu-kayunya juga harus kayu yang besar. Ini bisa nyimpan makanan juga kalau ada kucing atau apa di sini. Makanan yang dimasak. Tapi biasanya cuma ada satu kamar dalam satu rumah Batak itu. Selebihnya anak-anak tidur di luar kamar. Oh, berarti kamarnya orang tua. Iya. Bagaimana ya warna-warna arsitektur yang di rumah bolon ini diterapkan jadi warna merah gitu? Sebenarnya warna Batak itu ada cuma 3, merah, hitam, putih. Kalau nggak pakai warna. Jadi warna itu dulu untuk merah kita ambil darah binatang. Kalau yang putih kita ambil dari pohon ada jenisnya. Biasanya pondasinya ada buat batu di setiap tiang. Itu dia misalnya kalau ada gempa gitu bisa menyangga runtuhnya ada nih rumah bolon. Bisa kuat dia. Kalau misalnya Pak, ada nggak nilai-nilai Batak Toba yang tercermin dari arsitektur? Nilai-nilai yang misalnya diterapkan di sehari-hari, inspirasi dari rumah. Oh iya, seperti atapnya tadi yang saya bilangin, atapnya lebih tinggi di belakang supaya anak-anaknya lebih maju daripada orang tuanya. Terus simbol cicak supaya orang Batak itu bisa hidup di mana aja. Terus itu tadi buah dada supaya tidak menolak orang ketika minta tolong. Kalender Batak. Ini biasanya tulang hewan, tulang kerbau yang sudah dimakan. Ini dari bambu. Jadi sama orang Batak itu ada juga bulannya 12. 1, 2, 3, 4, udah 12. Tapi penanggalannya berbeda dengan yang sekarang. Ada bisa Artia, Anggara, ada nama-namanya setiap bulan ya Artia. Ini kecapi. Nah ini kalender juga. Nah kalau misalnya kita mau bikin pesta, dia lihat dari situ tanggal berapa, nggak musim angin, hari yang bagus gitu. Kok bisa juga dilihat dari situ? Iya. Dengan tulisan Batak sendiri ya, kita punya tulisan sendiri. Cuman udah banyak orang nggak bisa baca. Ini juga kalender. Seruli. Ini tunggal panaluan. Ini dulu zaman dulu kalau dia yang asli kerbau ditambat di sini di namanya di tengah halaman dicucuk, terus kerbau bisa kuat dia kalau yang asli. Kalau ini kan yang udah Dimodif-modif lah ya. modernnya. Itu apa gunanya Pak? Untuk nyucuk. Ini tongkat sakti dulu zaman dulu. Ini dulu ceritanya kayu itu orang-orang ini dan binatang ini nempel ke situ, Bang. Yang ini semua. Iya. Jadi satu kayu dia. Jadi tongkat sakti. Namanya tunggal panaluan. Jadi nggak semua orang punya tongkat ini kalau yang asli. Dari artinya aja tunggal panaluan, kalau dia pakai tongkat itu lalu katanya kalah, bisa orang kalah. Dia selalu menang gitu. Oke Pak, sampai sini dulu. Terima kasih ya Ya, Pak. terima kasih. Nah teman-teman, gimana video barusan? Pastinya ilmu kalian sudah bertambah kan? Ayo kita tetap lestarikan warisan budaya kita. Agar apa? Agar generasi berikutnya tetap bisa merasakan kekayaan budaya Nusantara. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.